Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Bilqis Alifiana dengan NIM akhir 157 dan Siti Habibah Az-Zahra dengan NIM akhir 145 dan Ervi Laili dengan NIM akhir 182. Baik, di sini kami akan membahas tentang penyusunan organisasi kepengurusan sekolah dan madrasah. Nah, dalam presentasi ini ada beberapa pokok pembahasan. Yang pertama yaitu membahas tentang definisi organisasi dan sekolah, kemudian jenis-jenis organisasi pendidikan, dan yang terakhir struktur organisasi dalam pendidikan. Baik, materi yang pertama yaitu definisi organisasi. Kata organisasi ini secara etimologi berasal dari bahasa Latin yaitu organum yang berarti sebuah alat. Nah, sedangkan menurut sebuah istilah yaitu organisasi ini berasal dari kata bahasa Inggris yaitu organization yang berarti organisasi, penyusunan, pengumpulan atau perhimpunan. Nah, menurut Prajudi Atmosudirjo mengemukakan bahwa organisasi merupakan struktur tata pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antar sesama kelompok orang-orang yang memegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Nah, organisasi juga bisa diartikan sebagai suatu susunan kesatuan-kesatuan kecil yang membentuk sebuah kesatuan yang besar. Nah, sedangkan pengorganisasian merupakan proses pembentukan wadah atau sistem dan penyusunan anggota dalam bentuk struktur organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, jika dihubungkan dengan pendidikan, maka organisasi pendidikan merupakan wadah untuk melakukan kegiatan pendidikan yang guna mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, sebagai suatu organisasi, tentunya ada unsur-unsur dasar pembentukan suatu organisasi. Nah, di sini menurut Arah Hidayat dan Imam Majali yaitu ada 4 dasar unsur-unsur pembentukan organisasi. Yang pertama, adanya tujuan bersama. Nah, organisasi ini mengisyaratkan suatu yang akan diinginkan. Nah, biasanya ini dirumuskan melalui visi, misi, target, dan tujuan. Kemudian yang kedua adanya kerjasama antara 2 orang atau lebih, yaitu untuk mewujudkan tujuan bersama. Kemudian yang ketiga adanya pembagian tugas untuk efektivitas, efisien, dan produktivitas. Nah, dalam organisasi ini dibutuhkan yang namanya dengan pembagian tugas. Yang kemudian yang keempat adanya kehendak untuk kerjasama. Nah, sebagai anggota organisasi ini harus mempunyai kemampuan dan kehendak untuk bekerja sama, yaitu untuk mencapai tujuan secara bersama. Nah, setiap organisasi ini harus jelas tujuannya. Nah, selain harus jelas tujuannya, pembagian tugasnya itu setiap pembagian tugas masing-masing itu harus juga jelas, struktur kepemimpinannya itu juga harus jelas, dan yang terakhir organisasi ini juga harus bisa menilai kebaikan dan keburukan dari organisasi itu sendiri. Nah, dengan kata lain, organisasi juga harus bisa menilai sejauh mana tujuan yang telah dicapai. Nah, dari sini sekolah sebagai sebuah organisasi perkumpulan sosial yang mana dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, yaitu fungsinya sebagai apa? Yaitu sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara. Nah, kata definisi sekolah sendiri yaitu berasal dari bahasa Latin yakni skolae yang memiliki arti waktu luang atau senggang. Nah, artinya apa? Dimana ketika
sekolah itu merupakan kegiatan waktu luang bagi anak-anak di tengah kegiatan utama mereka, yakni seperti bermain, menghabiskan waktu untuk menikmati masa anak-anak dan masa remaja mereka. Nah, sekolah ini sebagai organisasi sosial yang dipandang organisasi formal. Nah, pandangan ini akan berimplikasi pada bagaimana memperlakukan mengelola sekolah. Manajemen organisasi akan diprioritaskan pada sebagaimana mengkondisikan orang-orang dalam organisasi untuk dapat dinamis, saling bergantungan, memiliki hubungan yang dinamis baik di dalam internal maupun eksternal, serta beradaptasi dan membentuk budaya organisasi di sekolahnya. Nah, sebagai lembaga pendidikan, sekolah mempunyai peran dan fungsi. Yang pertama ada fungsi manifestasi pendidikan, yakni fungsi ini itu berperan membantu orang mencari nafkah, melestarikan kebudayaan, mengembangkan cakrawala kehidupan, dan mengajarkan demokrasi dan lainnya. Kemudian fungsi yang kedua yaitu fungsi laten lembaga. Nah, fungsi ini berperan mengurangi pengendalian orang tua, yaitu melalui pendidikan formal sekolah, di mana orang tua melimpahkan tugas dan wewenang dalam mendidik anak sekolah. Nah, di mana orang tua ini melimpahkan tugas dan wewenangnya dalam mendidik anak kepada sekolah. Nah, serta mempertahankan sistem kelas sosialnya, yang mana sekolah ini diharapkan dapat mensosialisasikan kepada anak didik untuk menerima perbedaan antar masyarakat. Nah, sebagai suatu organisasi, sekolah ini memerlukan seorang pemimpin yang mampu menciptakan sebuah visi di masa depan sekolahnya dan mengayomi semua anggotanya dan semua individu yang berada di sekolah, dan mampu untuk berbuat dalam kepentingan dalam mencapai tujuan sekolah. Baik, materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang kedua yakni jenis-jenis organisasi pendidikan. Nah, jenis-jenis organisasi pendidikan ini dibagi menjadi dua, yakni organisasi formal dan organisasi informal. Organisasi formal adalah organisasi yang dicirikan oleh struktur organisasi. Keberadaan struktur organisasi yang menjadi pembeda utama antar organisasi formal dan informal. Sebagai struktur organisasi formal dimaksudkan untuk menyediakan penugasan kewajiban dan tanggung jawab memperlihatkan hubungan tertentu antara personil-personil organisasi. Yang kedua, yakni organisasi informal. Keberadaan organisasi dapat dilihat dari 3 karakteristik, yaitu norma perilaku, tekanan untuk adaptasi, dan kepemimpinan informal. Kepemimpinan formal dalam organisasi informal menjadi salah satu kompon yang sangat kuat mempengaruhi orang-orang di dalam organisasi, bahkan dimungkinkan melebihi kepemimpinan dalam organisasi formal, di mana seseorang dipatuhi bukan karena memiliki jabatan, tetapi ada kelebihan yang secara alamiah dan mampu mempengaruhi orang lain tanpa paksaan apapun. Organisasi informal ini dibagi menjadi 2, yakni organisasi profit dan organisasi non-profit. Organisasi profit adalah organisasi yang tujuan didirikannya untuk mengambil keuntungan, misal perusahaan, koperasi, dan lain sebagainya. Sedangkan organisasi non-profit adalah organisasi yang didirikan bukan untuk mencari keuntungan, misalnya ormas, sekolah, pesantren, dan lain sebagainya. Kita akan membahas tentang struktur organisasi dalam pendidikan dan pengajaran. Jadi struktur organisasi ini dibagi menjadi 2, yaitu struktur sentralisasi dan desentralisasi. Kita akan membahas untuk struktur sentralisasi terlebih dahulu. Struktur sentralisasi ini adalah sistem di mana pengambilan keputusan dan kekuasaan utama dikendalikan oleh otoritas pusat atau manajemen puncak dalam suatu organisasi. Jadi, sentralisasi ini yang mengambil keputusan itu adalah manajemen pusat, dikendalikan oleh manajemen pusat. Jadi bawahannya tidak
tidak tahu. Jadi yang tahu itu hanya manajemen pusat. Apa aja sih yang biasanya diambil keputusannya oleh manajemen pusat? Seperti kebijakan perusahaan, terus strategi dan alokasi sumber daya. Nah, selanjutnya yaitu tadi yang kedua adalah struktur desentralisasi. Nah, kebalikannya dengan sentralisasi, kalau desentralisasi ini adalah sistem di mana kewenangan dan pengambilan keputusan didistribusikan atau disebarkan ke berbagai tingkatan dalam organisasi, bukan hanya terpusat di tangan manajemen puncak. Jadi, kalau sentralisasi tadi adalah di tangan manajemen puncak, jadi sekelompok kecil di atasan gitu. Kalau yang desentralisasi ini tersebar gitu sampai ke berbagai tingkatan di organisasi itu tersebut. Jadi bukan hanya manajemen puncak, akan tetapi semuanya terlibat kalau yang desentralisasi. Selanjutnya yaitu materi yang terakhir adalah struktur dan hubungan dalam organisasi sekolah. Nah, struktur sosial dalam sekolah ibarat sebuah bangunan menurut S. Nasution. Dan struktur sosial di sekolah itu terdiri dari sebagai berikut. Yang pertama yaitu material. Material itu terdiri dari apa aja sih? Jumlah orang, pria, wanita, dewasa, anak, guru, murid, dan sebagainya. Yang kedua yaitu hubungan antar bagiannya. Apa yang diharapkan guru dari murid dan sekolahnya, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu hakikat masyarakat itu sebagai keseluruhan, yakni bagian-bagiannya menjadi kesatuan yang bulat agar dapat menjalankan fungsinya. Nah, dengan demikian dapat dikatakan material bagi sekolah atau struktur sosial sekolah yaitu kepala sekolah, guru, pegawai, administrasi, pustakawan, petugas keamanan, dan petugas kebersihan, murid laki-laki maupun murid perempuan yang masing-masing memiliki kedudukan dan peranan yang berbeda satu sama lainnya. Yang pertama kita bahas adalah kepala sekolah. Kepala sekolah, kita tahu sendiri bahwa kepala sekolah ini memiliki jabatan atau menduduki posisi yang paling tinggi karena jabatannya adalah kepala sekolah. Tetapi juga sering karena pengalaman, masa kerja, dan pendidikannya. Biasanya kepala sekolah kebanyakan lebih berumur daripada guru-guru. Kepala sekolah berhak mengambil keputusan yang harus dipatuhi oleh seluruh sekolah. Kepala sekolah juga sebagai perantara antara atasan, yakni kanwil bagi sekolah atau pengurus yayasan bagi sekolah swasta dengan guru-guru dan siswa-siswa. Contohnya seperti apa? Contohnya yakni penyampaian keputusan-keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui kanwil kepada kepala sekolah, yang kemudian kepala sekolah menginformasikan kepada seluruh struktur sekolah. Yang kedua yaitu guru dalam struktur sosial sekolah. Posisi guru dalam struktur sosial sekolah berada di bawah kepala sekolah. Jadi yang pertama tadi kepala sekolah, yang kedua yaitu guru dalam struktur sosial sekolah. Guru juga mempunyai kedudukan sebagaimana seorang pegawai, oleh karena itu ia harus menghormati kepala sekolah dan bersedia untuk mematuhinya dalam hal-hal yang berkenaan dengan urusan sekolah, baik segala urusan yang ditetapkan oleh atasan pemerintah ataupun yayasan. Kemudian apabila melakukan suatu pelanggaran, maka sang guru tersebut dapat diberi sanksi. Jadi kalau guru ini harus patuh terhadap kepala sekolah atas dasar masih di dalam lingkup sekolah. Kalau semisal guru tidak patuh, boleh diberikan sanksi. Nah, kalau menurut Muhammad Rifai, di dalam kelas guru memiliki daya utama yang menentukan norma-norma. Guru menentukan apa yang harus dilakukan murid agar murid tersebut belajar. Guru menuntut murid agar menghadiri setiap pengajaran, datang ke sekolah tepat waktu, menuntut murid berlaku jujur dalam ulangan, dan melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Jadi kalau guru memiliki peran lebih penting pada saat di kelas. Jadi guru itu bisa mengordinir siswanya untuk menjadi siswa yang rajin, disiplin, dan lain-lain. Sebaliknya, kalau murid akan memperlakukan sebagai bapak dan ibu guru. Karena kedudukannya, maka guru didewasakan, dituakan, sekalipun menurut usia yang sebenarnya belum pantas menjadi orang tua. Nah, dari pendapat Muhammad Rifai di atas, dapat disimpulkan bahwa guru diharapkan dewasa secara pemikiran dan tindakannya sehingga bisa membimbing dan mengarahkan siswa sesuai dengan tujuan pendidikan yang dicita-citakan oleh sekolah.
Sementara itu, pola hubungan guru di luar sekolah, kebanyakan orang tua murid akan memandang guru sebagai partner yang setaraf kedudukannya dan mempercayakan anak mereka untuk diasuh oleh guru mereka. Jadi sementara kalau di luar sekolah, pasti orang tua kita akan memasrahkan, akan Bu nitip ya anak kita atau gimana gitu. Selanjutnya yaitu struktur non-guru di sekolah, seperti pegawai administrasi, petugas kebersihan, petugas keamanan. Yang pertama kita bahas adalah pegawai administrasi. Nah, dalam prakteknya, ada kemungkinan pegawai administrasi yang telah lama memegang jabatannya dan telah mengenal seluk-beluk sekolah mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Banyak tugas yang dipercayakan kepadanya. Yang kedua yaitu petugas kebersihan. Pola hubungan atau interaksi di sekolah kebanyakan menerima perintah, baik dari kepala sekolah maupun guru, yang suatu saat mereka mengecek kebersihan, keindahan, dan keasrian sekolah. Yang ketiga yaitu petugas keamanan. Posisinya relatif sama dengan petugas kebersihan, tetapi pola hubungan sosial terjadi lebih banyak ketika mereka sedang tidak melakukan tugas berat. Pola hubungan sosial dengan kepala sekolah, guru maupun pegawai administrasi lebih banyak terjadi ketika mereka sedang dalam kondisi tidak bekerja. Kalau dalam kondisi bekerja kan pasti sama-sama sibuk. Yang keempat yaitu struktur sosial murid di sekolah. Nah, struktur sosial murid di sekolah ini adalah di suatu sekolah kita dapat temukan macam-macam kedudukan murid dan hubungan antar murid. Antara lain yang pertama yaitu hubungan dan kedudukan berdasarkan usia dan tingkat kelas. Yang kedua yaitu struktur sosial berhubung dengan kurikulum. Yang ketiga yaitu klingku atau kelompok persahabatan di sekolah. Yang keempat yaitu hubungan antara struktur masyarakat dengan pengelompokan di sekolah. Yang kelima adalah kelompok elit. Yang keenam adalah kelompok siswa yang mempunyai organisasi formal. Nah, kalau kita bahas satu-satu ya, kalau misalnya yang tadi hubungan dan kedudukan berdasarkan usia dan tingkat kelas. Biasanya murid-murid cenderung satu kelompok kalau sekelas. Misal aku kan sekelas sama dia, berarti ya aku temani sama dia. Kalau sama kakak kelas, kalau semisal kakak kelas, pasti mereka akan merasa itu atasan saya, misalnya kayak kakak kelas. Kalau yang dua struktur sosial berhubung dengan kurikulum. Kalau yang kurikulum biasanya kalau sepak bola itu kan laki-laki aja. Kalau yang mewarnai, menjahit itu biasanya cowok cewek-cewek gitu. Kelompok persahabatan di sekolah itu biasanya disebut dengan circle. Kalau sekarang kan ada zamannya circle. Yang keempat yaitu hubungan antara struktur masyarakat dengan pengelola kelompokan di sekolah. Berarti kayak murid-murid biasanya memilih sebagai temannya dari kelompok golongan sosial yang sama atau sedikit lebih tinggi tingkatannya. Yang kelima yaitu kelompok elit. Biasanya itu kelompok elit ini biasanya isinya orang-orang pintar, kalau enggak orang-orang kaya. Yang keenam yaitu kelompok siswa yang memiliki organisasi formal. Misal saya ikut OSIS, berarti teman saya yang OSIS-OSIS saja gitu. Sekian presentasi dari kelompok 2. Semoga bisa menambahkan ilmu yang bermanfaat, dan mohon maaf atas kesalahan ucap ataupun kesalahan bicara dan kesalahan menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.